Tiba-tiba, terdengar guntur teredam di langit cerah, diikuti badai petir yang jatuh dari langit. Dengan Lei Jie memukul Chen Ping, alam Chen Ping akhirnya dinaikkan ke peringkat kelima dari alam tubuh komposit. Perlahan membuka matanya, mata Chen Ping menjadi sedikit lebih tajam. Aura juga berubah, bahkan setiap peningkatan kecil adalah transformasi untuk Chen Ping. Chen Ping melihat Chen Ping bangun, Gao Qilan dan gadis-gadis lain mengelilinginya dengan gembira. Yi He memandang Chen Ping, dan bergegas maju untuk dengan hormat berkata, "Tuan Chen, Anda sudah bangun." Chen Ping memandang Yi He, tampak sedikit terkejut. "Yi He, mengapa Anda di sini?" "Racun di tubuh Anda." Petik 2. Chen Ping menatap Yi He, tampak sedikit terkejut. Ping menemukan bahwa aura Yi He belum ditekan, dan telah pulih sepenuhnya. "Aku sudah sembuh, dan Putri Kabupaten Jialing menyembuhkanku," kata Yi He buru-buru. "Aku tidak memberinya pil Bingpo, jadi dia membantumu sembuh." Chen Ping sangat terkejut. "Putri dari Kabupaten Jialing berkata bahwa dia percaya padamu, dan setelah kamu pergi, dia mendetoksifikasiku," jawab Yi He. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia merasa sedikit malu. Jika dia menelan pil Bingpo sendiri, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada orang lain ketika dia kembali? "Tampaknya meskipun Anda mati di masa depan, Anda harus menepati janji yang Anda buat, atau Anda akan merasa bersalah." "Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan dengan Huo Sa itu?" Ji Yun mengikuti Chen Ping dan bertanya. Chen Ping menoleh dan menemukan bahwa Huo Sa terbaring di tanah, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Meskipun tidak fatal, itu terlalu banyak penderitaan. Siapa yang mengalahkan ini? Chen Ping sangat terkejut, bagaimana bisa Huo Sa dipukuli seperti ini? Dia tahu pasti bukan Yi He yang melakukannya, karena Yi He tidak terlalu membosankan. "Kami bertengkar, pria ini sangat gila, biarkan dia menderita sekarang," Huo Feng dan gadis-gadis lainnya berkata serempak. Pada saat ini, Chen Ping menemukan luka di tubuh Gao Qilan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Nona Gao, apakah Huo Sa melakukan luka di tubuhmu?" Petik 2. "Cederaku baik-baik saja, selama kamu aman." Gao Qilan sedikit tersenyum. "Tuan, Sister Qilan masih memiliki luka di punggungnya, dan itu semua disebabkan oleh pria itu," kata Huo Feng keras. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menarik Gao Qilan, dan kemudian melihat punggungnya, dan menemukan cetakan telapak tangan di punggungnya, dan area sekitar cetakan telapak tangan itu menjadi hitam. Ini jelas merupakan bekas terbakar oleh nyala api. Melihat ini, mata Chen Ping menggigil. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai luka Gao Qilan, matanya penuh kesusahan. Dengan gelombang kekuatan spiritual yang mengalir melalui luka Gao Qilan, luka di punggung Gao Qilan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, luka Gao Qilan sembuh, dan kulitnya yang cerah kembali bersinar. "Kamu tunggu di sini, aku akan membalaskan dendammu." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menatap Huo Sa dengan dingin dan berjalan mendekat. Melihat Chen Ping mendekat, Huo Sa berdiri dengan susah payah, dengan sedikit ketakutan di matanya. Penampilan angkuhnya barusan sudah lama menghilang. Dengan adanya Yi He di sini, Huo Sa tahu bahwa dia pasti akan mati. Tetapi mengetahui bahwa dia harus mati, Huo Sa masih mengancam Chen Ping, "Saya adalah anggota dari Liga Iblis Penyegel. Jika Anda membunuh saya, konsekuensinya akan sangat serius." Wajah Chen Ping sedingin es. "Pak." Chen Ping melangkah maju tanpa peringatan dan menamparkan Huo Sa. "Ini serius, bukan, Pak?" Diikuti dengan tamparan lagi. Huo Sa ditampar oleh Chen Ping satu demi satu, dan dia sudah sangat marah. Tapi dia tidak berani melawan, dan dengan Yi He menatapnya, dia tidak punya kesempatan untuk melawan. "Chen Ping, bukankah kamu baru saja datang untuk membantuku? Jika kamu adalah dirimu sendiri, aku akan membuatmu berlutut dan memanggil kakek." Huo Sa mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. "Apakah kamu tidak yakin?" Chen Ping bertanya dengan dingin. "Tidak yakin." Mata Huo Sa melebar, bagaimana dia bisa diyakinkan? "Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Sekarang kita bertarung sendirian. Jika kamu mengalahkanku, aku akan melepaskanmu." Petik 2. Jika kamu tidak bisa menang,
kamu bisa berpikir sendiri. Chen Ping menatap Huosa dengan mata dingin. Huosa terkejut, benarkah? Dia tidak percaya, Chen Ping berani bertarung sendirian dengannya, dan berani melepaskannya. Tentu saja, premisnya adalah kamu bisa mengalahkanku. Chen Ping mengangguk dan berkata, hahaha, kamu sangat gila. Kamu adalah body fit realm peringkat keempat, dan kamu berani mengatakan kata-kata sebesar itu. Petik 2. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki benda tua itu? Huosa tertawa, dan tiba-tiba kehabisan napas. Luka di tubuhnya semuanya trauma kulit, jadi tidak melukai nyawanya. Dan alasan mengapa Chen Ping begitu baik di tanah harta karun adalah karena perpaduan leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Sekarang dia keluar dari tanah harta karun, dia tidak percaya bahwa Chen Ping bisa mengalahkan dirinya sendiri. Chen Ping mencibir, dan sumber api tiba-tiba mekar di tubuhnya. Lalu dia menendang dengan tajam. Ledakan, tendangan ini kuat, dan mendarat di Huosa, membuatnya terbang ratusan meter jauhnya. Kemanapun ia lewat, jurang yang dalam tertinggal di tanah. Bocah bau, sembunyi-sembunyi menyerangku dan mencari kematian. Huosa bangkit dari tanah, wajahnya penuh amarah. Huo menjadi marah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan matanya berkedip-kedip. Mengangkat pedang panjang di tangannya, bulan cahaya pedang tiba-tiba muncul, dan cahaya pedang besar berbentuk bulan ini menebas ke arah Chen Ping. Cahaya pedang penuh dengan amukan api, dan suhu di sekitarnya terus meningkat. Menghadapi cahaya pedang yang menyala, Chen Ping meraih telapak tangannya dan segera memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Dia menjerit rendah, dan pedang pembunuh naga itu terbelah menjadi 3 berkas cahaya, bergegas menuju cahaya pedang berbentuk bulan. Keempat lampu pedang bertabrakan, dan terdengar suara yang menghancurkan bumi, kehampaan meledak, dan Huosa terbang keluar dari asap dan debu, dan pedang panjang itu sekali lagi mengeluarkan lebih dari 10 lampu pedang berbentuk bulan. Bum bum bum. Cahaya pedang ini sangat cepat dan mendarat di tanah tempat Chen Ping melangkah hampir seketika. Tanah runtuh, dan retakan dalam beberapa mil muncul, dan asap serta debu membubung ke langit, menutupi tempat ini. Menggunakan sumber api di luar sepertinya tidak sekuat di tanah harta karun. Chen Ping sedikit mengernyit, dia tidak puas dengan kekuatan pedang ini. Di tanah harta karun itu, dengan restu fusi dari leluhur klan pemurnian tubuh kuno, menggunakan sumber api tentu saja sangat kuat. Setelah melihat kekuatan yang dahsyat, Chen Ping merasakan celah di hatinya. Tubuh Chen Ping terendam asap dan debu, Gao Qilan dan yang lainnya di luar, melihat pemandangan ini, semua mengkhawatirkan Chen Ping. Lagi pula, Huosa adalah biksu kelas 9 di alam body fit, bahkan jika dia terluka, kekuatannya masih ada. Bahkan jika Chen Ping menerobos ke peringkat kelima dari alam tubuh komposit, masih ada celah besar antara dia dan peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit. Tapi Ji Yun dan Yi He sama sekali tidak khawatir, mereka tahu bahwa Chen Ping dapat sepenuhnya memblokir pedang ini. Apakah dia mati? Melihat tidak ada gerakan, Huosa menarik pedangnya dan melangkah mundur, dengan hati-hati. Dia tidak berniat memasuki asap, karena itu akan memberi Chen Ping kesempatan untuk menyelinap menyerang dirinya sendiri. Dia tahu bahwa pria ini Chen Ping paling menyukai serangan diam-diam, dia harus berhati-hati, itu terkait dengan hidupnya. 1 telapak tangan dan 1 pedang. Pada saat ini, suara Chen Ping tiba-tiba terdengar di langit. Huosa tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tidak terbayangkan bahwa Chen Ping melarikan diri dari jangkauan serangannya di beberapa titik, dan malah menabrak kepalanya. Apa yang kamu bicarakan? Murid Huosa menyusut. Aura Chen Ping saat ini sebenarnya tidak diperiksa dibandingkan dengan peringkat ke-9-nya dari alam tubuh yang kompatibel. Apa yang terjadi? Kamu melukai Nona Gao dengan 1 telapak tangan dan 1 pedang, maka aku akan membalasmu 10 kali lipat. Kata Chen Ping dengan mata membunuh, setiap kata. Bersambung.